Oke, kembali lagi di channel Kisah Jejak. Di video ini mau coba bahas tentang cara berpikir secara dewasa itu gimana menurut Kisah Jejak. Dan di video ini juga ini nggak menyudutkan satu belah pihak manapun, tapi ini berdasarkan coba kita secara obrolan aja, secara kita pengetahuan dan apa yang telah dilakukan. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen, share di channel Kisah Jejak. Oke, di video ini kita mau bahas sedikit ya tentang dewasa. Apa sih dewasa itu? Mungkin banyak dari teman-teman kalau kita buka dari searching ya di Google, cari di Wikipedia tentang dewasa gitu. Tapi kalau di sini dewasa mungkin dari cara berpikir kalau terbilang seperti itu, atau itu merupakan kata sifat, atau itu kata benda gitu. Ya mungkin itu sebuah sifat ya atau kebiasaan gitu tentang dewasa. Jadi dewasa, saya jadi ingat tentang dari sebuah iklan dulu. Iklan waktu saya masih kecil, masih SD, itu masih SD. Iklan begini, ikan rokok. Nenek, nenek, nenek. Nah, itu iklannya, itu nadanya begitu. Tulisannya begini di iklan. Menjadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Kata-kata itu mantap sekali, luar biasa. Jadi itu terbilang sesuatu yang luar biasa, yang terbilang, langsung saya tulis di kertas, tulis di buku, dan itu jadi pengingat saya terus. Jadi tua pasti, dewasa pilihan. Dan itu terus terbenam dalam pikiran. Yang dimaksud dewasa, dimaksud tua, itu apakah berkaitan atau tidak berkaitan gitu kan. Nah, teman-teman di luar sana pasti punya sudut pandangnya masing-masing ya. Bahkan mungkin para ahli itu juga pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Kalau saya bukan ahlinya, tapi di sini untuk share ke teman-teman tentang dewasa. Dewasa itu mungkin dikatakan suatu keadaan ya, keadaan di pola pikir gitu kan. Nah, menurut saya sendiri dewasa itu adalah berjalannya logika dan pikiran. Kalau dibilang nih otak kanan sama otak kiri kita tuh jalannya bareng. Terus secara penyelesaian masalah, dewasa gitu ya, secara penyelesaian masalah itu seimbang. Jadi dia nggak menitikberatkan secara logika dia, atau dia keluarkan temperamental dia, nggak begitu. Jadi dia nggak bisa gerusa-gerusu, apa bahasa Indonesia gerusa-gerusu, ya nggak bisa, namanya buru-buru. Dia pasti lebih tenang pembawaannya gitu. Jadi ketika ada masalah, ya itu masalah gitu kan. Jadi selesaikan secara tenang, secara perlahan gitu, tapi pasti. Jadi harapannya dia dapat memberikan solusi yang solutif, bukan solusi yang memberatkan. Kalau dikatakan harus penyelesaian masalah itu secara win-win solution, itu yang nggak bisa. Kalau di sudut pandang yang sebelah kanan diuntungkan, sebelah kiri harus untung juga, sepertinya salah satu pasti ada yang kecewa begitu kan. Jadi kalau terbilang pengambilan keputusan juga itu secara dewasa, dewasanya itu secara bijak. Jadi enggak di sana untung, di sini untung, tapi apa ya, di hati kita nggak ada yang tahu kan begitu. Jadi ini pernah ada kasus ya. Jadi saya pernah alami itu keadaan yang terbilang pemecahan permasalahan ya. Ketika saya harus ketemu sama orang-orang yang jauh lebih tua dari saya, jauh lebih tua. Saya masih bocah gitu. Waktu itu umur saya baru lulus sekolah, sekitar umur 20 tahunan.
20 tahunan, 21 lah. Jadi saya harus masuk ke dalam ruang lingkup kerja yang terbilang notabene-nya itu umur mereka jauh dari saya 2 kali lipat, yang 35, 40, 50 seperti itu kan. Dan kesini-sini juga itu semakin banyak ketemu orang yang sudah umurnya 60 tahun ke atas. Dan seharusnya secara umur senior gitu kan, mereka sudah banyak makan asam dan garam. Ya pokoknya makan asam dan garam. Jadi terbilang wah itu sudah pengalaman yang luar biasa, hidup sudah dilewati banyak sekali gitu kan, dengan cobaan dari tangannya masing-masing begitu. Tapi saya ingat sebuah kata-kata ini orang tua saya bilang, yang orang tua itu mempunyai sebuah nasihat. Orang tua hanya punya nasihat ketika mereka sudah tua. Tapi anak muda, orang-orang muda itu mempunyai semangat, mempunyai tenaga. Jadi itu perbedaannya. Jadi seharusnya orang yang sudah tua itu bakal lebih banyak nasihat daripada anak muda. Karena anak muda pasti mengikuti sebuah nasihat dari orang-orang lebih tua. Begitu. Jadi bayangkan ketika saya tadi dalam ruang lingkup, saya masih, kalau dibilang masih anak-anak sekali begitu jadinya kan, karena secara umur berbeda sekali. Tapi ketika ada permasalahan, saya berpikir di situ, kenapa mereka memecahkan masalah semudah itu, kutip ya, semudah itu. Jadi permasalahannya itu seharusnya nggak bisa harus dibacakan sesederhana itu, dengan tanpa kita harus berpikir beberapa saat. Dia tiba-tiba, oh itu harus dilakukan tindakan begini. Saya pikir, atau mungkin memang sudah canggih begitu kan. Tapi ya itu juga enggak jadi tolak ukur. Ternyata apa yang coba diutarakan itu ternyata kurang tepat juga. Ternyata masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, itu hanya perasaan sesaat aja gitu. Jadi terbilang masalahnya itu malah nggak jadi selesai. Jadi masalahnya malah ya tetap ada. Selesai enggak? Masalahnya tetap, dan harus selesaikan akhirnya. Akhirnya punya mudah digerakkan gitu kan. Tapi dia kasih nasihat. Nanti penyelesaiannya seperti ini, coba diurutin seperti ini. Saya mikir ini sebenarnya mereka jauh lebih dewasa ya dalam berpikir, jauh lebih bijak begitu kan. Tapi karena kita yang anak yang muda, coba mengeksplor kita ya, mengeksplor diri kita gitu kan. Ada kasus seperti ini, kita harus ambil tindakan seperti apa, kita adaptasi dulu ke lingkungannya. Kita bakal pergi ke sana dengan harapan permasalahan yang ada itu dapat kita selesaikan dengan baik begitu kan. Jadi tadi harapannya itu kita dapat mengambil keputusan dari sebuah permasalahan itu secara bijak, tanpa memberatkan salah satu belah pihak, ataupun keadaan itu nanti satunya baik satunya enggak begitu. Harapannya semuanya jadi lebih baik ya, berjalan dengan sesuai harapan gitu kan. Nah itu kalau ngomongin dewasa. Terus ternyata banyak tuh ketemu orang-orang tua yang kadang-kadang kita maaf, orang tua ini nggak harus orang tua kita ya, orang-orang yang jauh lebih tua secara umur. Oke, kita bilang ini secara umur aja, umurnya mungkin jauh lebih tua. Apakah berpikirnya bisa seperti itu? Saya rasa juga enggak. Karena kebanyakan dari kita itu pasti punya sudut pandang yang nggak bisa disamakan. Dia ngomong apa, saya punya sudut pandang seperti apa begitu kan. Tapi ada yang dikatakan begini, orang tua itu orang tua lagi, orang yang jauh lebih tua yang sudah katanya makan asam dan garam, tapi sesungguhnya dia nggak pernah makan garamnya, hanya asamnya aja, tapi dia nggak pernah rasain kecutnya atau pahitnya, itu berbeda sama yang kita kalau tiap hari dari awal ya sudah makan asam, makan garam, makan kecut, yang manis, mungkin begitu. Itu pasti berbeda. Nggak mungkin namanya orang yang naik kendaraan mewah sama yang jalan kaki
dilihat sudut pandang kita, lihat orang ini berada ataupun tidak berada, kan begitu. Tapi yang sangat mencolok kalau melihat orangnya yang menggunakan pakaian sangat rapi dengan pakaian yang kurang rapi, kita langsung berpikir, wah ini udah seperti itu, pasti berbeda gitu kan. Nah itu sudut pandang kita. Jadi kalau dikatakan umur pun kalau makan asam dan garam, sebenarnya seberapa dia merasakan sebuah kasus ataupun sebuah permasalahan hidup yang ada. Jadi yang dikhawatirkan malah ketika kita nanti sudah berumur tua, malah berpikiran kita terlalu terbelakang begitu. Jadi kalau berpikiran terlalu terbelakang, kita repot sendiri. Jadi kita akan memaksakan suatu kehendak yang sebenarnya kita langsung mengandalkan, saya ini sudah tua, jauh lebih tua daripada kamu, saya ini jauh lebih banyak ngalamin kehidupan, jauh lebih banyak namanya makan asam dan garam. Tapi dari cara dia berkata, cara dia bersikap, cara dia menilai seseorang, itu nggak dilandaskan tadi asam sama garamnya. Terbilang mungkin dia ini hanya kebanyakan makan asamnya, atau kebanyakan sebenarnya makan garamnya aja begitu. Jadi nggak seimbang. Jadi harapannya asam dan garam ya seimbang. Jadi pemikiran, pola pikir kita itu jauh lebih baik ya, dan lebih bijak. Jadi dikatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nggak semena-mena orang yang sudah tua itu menjadi dewasa, ataupun yang masih anak-anak itu tidak bisa dewasa, itu enggak. Tapi orang yang dikatakan dewasa menurut saya itu adalah orang yang berpikiran dengan baik, dengan jernih, dengan bijak, secara logika, otak kanan sama otak kirinya, logika dan pikiran itu berjalan beriringan untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, dengan mengeluarkan dengan kata-kata yang baik, dengan emosional yang stabil, dengan emosional yang tidak menggebu-gebu, dan tanpa temperamental. Pastinya dengan tenang dan menyampaikannya dengan keadaan yang damai, bukan yang menggebu-gebu. Itu aja menurut saya tentang dewasa. Jadi sekali lagi, tentang dewasa itu banyak dari teman-teman sudut pandang masing-masing. Tapi sekali lagi, dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Jadi kalau mau berpikir dewasa, berarti berpikir yang bijak. Diam itu emas, senyum itu permata, dan riang itu adalah berlian. Jadi selalu menjadi emas, permata, dan berlian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini aja dari saya tentang sedikit bahasan. Yang baik diambil hikmahnya, yang enggak usah. Tetap sehat, jaga badan supaya tetap bugar, pikiran tetap tenang. Tuhan memberkati.